Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi aujaba salatal jum'ah ala kulli mu'minin faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini Allah memberikan kita ini kesempatan, kesehatan, dan umur. Ini merupakan rezeki yang paling mahal. Kalau banyak orang memahami makna rezeki itu hanya harta, hanya uang, itu rezeki yang paling murah. Ketika orang dalam seminggu sekali cuci darah, biayanya 4 juta. Dalam sebulan 12 juta. 10 bulan 120 juta. Ini kan harta, rezeki yang paling murah. Namun yang paling mahal adalah kesehatan yang Allah berikan. Ketika seorang muslim sehat, dia punya peluang mencari rezeki lainnya. Seorang tentara nggak bisa beraktivitas kalau dia sakit. Seorang muslim, dia sakit, salatnya terganggu, sembahyangnya terganggu. Maka yang pertama adalah rezeki yang paling mahal itu adalah sehat. Yang kedua, rezeki yang paling indah itu teman yang soleh. Apalagi yang punya istri. Istri yang solehah, yang gak banyak nuntut. Suaminya lupa, suaminya salah, dia ingatin. Kalau begitu, berbahagialah yang punya kawan, yang punya istri, dia itu soleh dan soleha. Di antara ungkapan Imam Syafi'i, sahibuka man yaduluka alal khair. Siapakah temanmu yang sebenarnya? Adalah orang yang selalu mengajak kamu ini untuk kebaikan. Terus rezeki yang ketiga, yang juga nggak kalah pentingnya, itu adalah umur. Umur ini kombinasi. Ketika orang punya umur, dia punya kesempatan. Dia punya umur, dia punya ini peluang untuk meraih kehidupan kedepannya yang lebih baik. Dengan dia punya umur tadi, mencakup juga kesehatan. Nah, kita malam hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur. Namun Nabi mengingatkan, wa kullu ni'matin la tuqarribuha ilallahi azza wa jal. Setiap nikmat, cara mensyukurinya pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehatnya tambah dekat dengan Allah. Dia punya kawan yang baik, tambah dekat dengan Allah. Hati-hati orang yang punya umur, yang punya kesehatan, namun jauh dari Allah. Penghujung hadis mengatakan bahwa fa illa fa innaha baliyah. Yang nggak mau ini mengamalkan tadi, menggunakan kesempatannya, kesehatannya untuk beribadah, kata Rasulullah, fa innaha baliyah, nanti sehat itu menjadi
malapetaka. Umur yang Allah berikan itu enggak menamakan Allah ini akan menjadi malapetaka. Maka cara mensyukuri sehat yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, jadikan semuanya itu semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, cara mensyukurinya adalah ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang berguna bagi orang lain. Kalau begitu, rezeki yang Allah berikan ini jadikan juga dia berguna bagi orang lain. Di antara malam hari ini kita amalkan, kita gunakan kesehatan ini, kesempatan ini untuk mengkaji ilmu Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ingat bahwa setiap ibadah yang kita amalkan tanpa ilmu kita amalkan, maka ibadah itu ditolak. Mumpung masih sehat, mumpung ada kesempatan, mumpung ada umur, kajilah ilmu Allah ini dengan harapan semua amal ibadah kita menjadi ibadah yang Allah terima. Kaum muslimin sedang alaqah yang saya hormati, malam hari ini kita akan tuntaskan ini bab sembahyang Jumat. Dan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan pindah. Jamaah boleh pilih apa nanti kita masuk ke bab jenazah, atau masuk ke bab zakat, atau masuk nanti ke bab makanan dan minuman. Karena penting juga kita kaji ini makanan minuman. Kenapa? Hadis juga menjelaskan ketika orang masukkan makanan sedikit saja ke tenggorokannya itu yang haram, akibatnya adalah yang pertama 40 hari ibadahnya Allah enggak terima. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, pannaru aulabi, neraka lebih layak bagi orang itu. Ini mungkin antara nanti bab-bab yang akan kita bahas setelah bab Jumat ini. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan, saya awali ini tentang sembahyang Jumat. Mari kita lihat dalam Al-Quran, surah Al-Jum'ah, itu ayat ke-9, Allah berfirman, Allah katakan begini, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Allah panggil pertama ini, wahai orang-orang yang beriman. Kalau begitu, kata perintahnya atau khitab dalam bahasa fikih ini itu dihadapkan kepada orang-orang yang beriman. Maka nanti siapa saja yang wajib hadir Jumat, yang pertama dia muslim, yang kedua dia akil, enggak gila, yang ketiga dia itu balik, cukup umur. Terus kalau perintah puasa Allah awalkan juga dengan sebuah ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam ayat ini berlaku ini untuk semua laki-laki dan perempuan, perintah puasa. Kalau perintah Jumat ini, pertanyaannya apakah berlaku juga untuk para perempuan? Karena bunyi ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perempuan juga beriman. Maka Rasul menjelaskan, apakah perempuan itu juga wajib Jumat? Hadis dari Tariq bin Syihab, qala Nabi, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Sambungan hadis, illa arba'ah, kecuali 4 yang enggak wajib. Siapa yang enggak wajib? Yang pertama, abdun mamluk, hamba sahaya yang belum merdeka. Yang kedua, imro'atun, perempuan.
enggak wajib. Yang ketiga, sobiyun, anak yang belum balik. Yang keempat itu maridun, yang sakit. Ini yang enggak wajib Jumat. Dalam kajian fikih nanti diambil dari hadis, termasuk juga nanti halangan sembahyang jamaah seperti hujan atau musafir. Bagi orang musafir enggak wajib Jumat. Kalau hujan itu rukhsah, keringanan. Kalau enggak Jumat, gantilah dengan zuhur. Kembali ke perempuan tadi. Kalau seandainya perempuan itu datang ke masjid, ikut juga Jumat, apakah sah Jumatnya? Beberapa kitab membahas. Yang pertama, ini fikih kontemporer punya Yusuf Qadawi. Terus Al-Lajnah Daimah punya Masjid Taqwa ini, punya Arab Saudi, Syekh Utsaimin, Fauzan Fauzani membahas tentang bagaimana perempuan kalau hadir dia ke Jumat, apakah sah Jumatnya. Semua kita menjelaskan bahwa kalau perempuan walaupun dia nggak wajib sembahyang Jumat, namun ikut sembahyang Jumat, dia sah Jumatnya. Kenapa sah? Alasannya karena sahnya jamaah. Bukankah zuhur 4 rakaat, Jumat cuma 2 rakaat? Apakah perempuan kalau pergi ke masjid Jumat mesti pulang dari masjid zuhur lagi? Ini jawabannya tidak. Jadi perempuan yang hadir ke masjid ikut sembahyang Jumat, dia sah jamaahnya, nggak perlu mengulang lagi dengan zuhur. Namun Jumat 2 rakaat, betul. Hadis dari Umar bin Khattab, salatul Jum'ah raka'atani, sembahyang Jumat 2 rakaat. Tamamun min lisani nabiyikum, 2 rakaat itu sempurna. Langsung Nabi yang menyampaikan. Semua hadis ancaman ini, waqad khaba man iftara, merugilah orang-orang yang enggak percaya. Kalau begitu, perempuan yang datang ke Jumat ikut sembahyang Jumat, dia sah sembahyang Jumatnya, enggak perlu mengulang dengan zuhur. Namun enggak boleh perempuan ini mendirikan sembahyang Jumat sendiri. Nanti khatibnya si Marni mungkin, imamnya si Wati misalnya, muazzinnya ya mungkin namanya Tini namanya. Enggak boleh. Namun sah sebenarnya perempuan tadi ikut dengan sembahyang Jumatnya laki-laki. Dan enggak boleh mendirikan sembahyang Jumat atau jemaah Jumat sendiri. Namun kalau pertanyaannya, mana lebih afdal? Perempuan itu sembahyangnya Jumat ke masjid atau sembahyang zuhur di rumah? Nabi menjelaskan, qala Nabi, la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan larang istri-istri kamu untuk pergi ke masjid. Semua hadis, wa salatuhunna fi buyutihinna, sembahyang perempuan tadi di rumahnya khairun lahunna, itu lebih baik bagi perempuan. Kalau begitu afdalnya perempuan itu sembahyangnya di rumah. Namun nanti jangan merasa aneh kalau ada perempuan datang ke masjid sembahyang Jumat, juga sah sembahyang Jumatnya. Ini yang pertama tentang hukum ini, bagaimana perempuan itu datang ke masjid Jumat, ikut sembahyang Jumat dan sah, namun afdalnya sembahyang zuhur di rumah. Kaum muslimin jamaah halaqah yang saya hormati, yang kajian juga sambungan tadi, sambungan ayat, idza nudiya li salati yaumil jum'ah, pas
Fas'au. Perintahnya ini fas'au. Bersegeralah datang ke masjid. Ini perintahnya. Bagaimana orang yang berpergian pada hari Jumat? Kamis nggak berangkat dia. Malam Jumat nggak berangkat dia. Nah, pas pagi Jumat dia ambillah musafir. Kalau pandangan mazhab, orang yang musafir pada hari Jumat, pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki itu boleh. Yang bepergian pada hari Jumat. Namun Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu memakruhkan. Dikhawatirkan orang itu tinggal sembahyang Jumatnya. Namun yang berangkat dari Yonzipur ke Banda Aceh, nanti sampai Banda Aceh Jumatnya di Banda Aceh, itu tidak ada masalah. Dari Yonzipur berangkat pagi ke Sigli, ini jarak tempuh sudah musafir, boleh dia sembahyang zuhur. Namun sampai di Sigli Jumat, dia ambil Jumat, itu lebih baik. Namun Umar bin Khattab mengatakan bahwa al-jum'atu la tahbisu an safar. Jumat itu enggak melarang kita ini untuk berpergian. Nah, kalau begitu hukumnya bagi yang berpergian pada hari Jumat, mengutip pendapat Khalifah Umar bin Khattab, sembahyang Jumat itu tidak mengurung orang dari musafir. Berarti boleh. Namun menghindari tadi musafir untuk mendapatkan sembahyang Jumat jauh lebih baik. Ini pendapatnya musafir pada hari Jumat. Sambungan ayat. Fas'au, bersegeralah. Maka banyak hadis menjelaskan yang datang ke masjid awal waktu pada hari Jumat banyak pahalanya, banyak fadilah-fadilahnya. Namun orang hari ini nggak mau pahala lagi, nggak mau fadilah lagi. Udahlah, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa fadilah, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa pahala. Banyak itu luar sana itu datang ke masjid Jumat menunggu khatib naik mimbar. Banyak orang di luar sana itu nunggu khatib habis khutbah pertama baru berangkat. Namun insya Allah di Yonzipur nggak ada begitu. Kenapa nggak ada? Saya melihat kalau komandan perintahkan tengah malam, hujan tengah malam, kamu ke Banda Aceh. Ini anggota berangkat nih ke Banda Aceh. Walaupun tengah malam, gelap gulita, hujan lagi. Keberangkat, perintah komandan. Maka apalagi semua anggota ini memahami ini perintah Allah. Ketika azan datang, pasti semuanya ini datang ke masjid. Namun kalau masih ada juga sudah azan enggak datang ke masjid. Nah, ini kajiannya. Rasulullah menyampaikan Yaumul Jum'ah, pada hari Jumat, fa innal malaika, para malaikat, taq'udu ala abwabil masajid. Malaikat itu nunggu nih, ngabsen di pintu masjid. Walahum suhuf. Setiap malaikat dia punya lembaran. Untuk apa lembaran? Untuk nulis. Ini ke masjid si fulan, si fulana, si pulin, semua tulis. Namun tak kalah khatib, jalasal khatib, fa innal malaika yastami'una dzikra. Malaikat tadi yang tugasnya mencatat orang-orang datang ke masjid di hari Jumat, pas khatib naik ke mimbar, para malaikat duduk mendengarkan khutbah. Seorang sahabat tanya ke sahabat lain, namanya Usama, ya Umamah, bagaimana orang
yang datang setelah khatib naik mimbar. Berarti bagi mereka ini la jum'ata lahum, enggak Jumat bagi dia. Apakah benar begitu? Sahabat ini menjawab, qala Nabi, kata Nabi, bala, begitu. Berarti malaikat di awalnya itu mengabsen juga. Kayak kita habis isya nanti berkompi absen. Si fulan. Nanti ada nggak hadir, ditulis keterangannya nggak hadir. Yang nggak hadir lapor nanti. Saya tadi lagi kebelet BAB nih misalnya. Apa alasannya? Namun alasan tadi ini malaikat udah duduk. Masalahnya mau lapor sama siapa kita ini? Kalau tadi nggak hadir absen, lapornya bisa nyusul setelah absen. Namun kalau malaikat yang mencatat, yang mengabsen tadi, pas khatib naik mimbar, malaikat ikut duduk, yang terlambat mau lapor sama siapa lagi nih? Maka malaikat nggak mampu jumpa malaikat. Nah kan tadi ini harus menjelaskan. Malaikat yang mencatat, yang saksi nanti di hari kiamat, si fulan pergi Jumat, si fulan tidak, ini adalah malaikat yang mencatat setiap Jumat. Kaum muslimin sidang jamaah yang saya hormati, dalam kita beribadah jangan anggapannya yang penting sah. Betul, yang hadir telat ke masjid pada hari Jumat sampai khatib habis khutbah, mungkin khatib habis rakaat pertama, masih dihitung sah. Atau sembahyang, ketika orang nggak membaca doa iftitah, ketika orang nggak angkat tangannya Allahu Akbar, sembahyangnya sah. Namun pertanyaannya adalah, apakah ibadah kita ini Allah ridhoi? Yang kita cari adalah bukan sah nggak sahnya. Yang kita cari adalah ibadah kita ini Allah ridhoi. Allah rela, Allah ridho dengan ibadah yang kita lakukan. Maka orang-orang yang sering datang ke masjid pada hari Jumat dan dia telat, apakah Allah meridhoinya? Kita belum tahu. Namun ini hadis menjawab tadi, kalau khatib sudah naik, para malaikat duduk mendengarkan khutbah, Rasul menjawab, la jum'ata lahum, bagi orang itu tidak ada Jumat. Bukan maknanya bahwa tidak sah, namun orang ini bisa jadi Allah enggak ridho. Bisa jadi pahala-pahalanya Allah enggak terima. Kalau kita hanya beribadahnya, anggapannya lepas dari kewajiban. Maka ini harapannya bahwa mulai besok dan seterusnya kita hadir pada Jumatan itu di awal waktu. Kalau kita hari ini mau berkurban, nggak punya duit untuk berkurban, hadirlah ke masjid pada hari Jumat di awal-awal waktu. Yang kelompok pertama kurban 1 ekor unta, kelompok kedua 1 ekor lembu, kelompok ketiga 1 ekor kambing. Setiap Jumat 4 Jumat 4 kambing. Nggak mampu yang pertama ketiga, 4 Jumat 4 kambing. Sebulan kita berkurban 4 kambing. Kelompok kedua sebulan berkurbannya dia 4 lembu. Hari ini kalau kita hitung-hitung ini, harga lembu 1 ekor 15 juta. Namun dalam sebulan tanpa kita sadari datang ke masjid awal-awal karena Allah menunaikan sembahyang Jumat tadi, 1 bulan kita dapat 60 juta. Mau nggak? Nggak mau Ustaz, karena nggak cash. Maunya yang cash. Kan ini masalah kita nih, maunya yang cash Ustaz. Mau kami kalau yang cash.
Kasih lembu nggak nampak lembunya. Ah, ini masalah kita ini. Karena kita sering hitung-hitung. Hitung-hitungnya yang nampak. Nggak pernah menghitung yang nggak nampak. Coba bayangkan, satu matahari ini harganya itu 200 juta. Satu mata. Dua mata, 400 juta. Allah nggak pernah jual ini. Kamu kalau mau mata, sini luang, 200 juta. Allah kasih, matanya cuma-cuma. Satu kuping, 60 juta. Lengkap dengan retinanya, 120 juta. Dua kuping, 240 juta. Allah berikan cuma-cuma. Namun ingat bahwa orang-orang yang nggak mau menggunakan matanya, telinganya untuk mencari ilmu agama, nanti di hari kiamat Allah akan tanya. Kami berikan mata, kata Allah, kemana matanya? Kami berikan telinga, kemana telinganya? Jadi mensyukuri Allah berikan mata, Allah berikan telinga, mencari ilmu Allah ini dan beribadah dengan ilmu, dengan mata, telinga yang Allah berikan. Ya, kaum muslimin sidang halaqah yang saya hormati. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara Rasulullah atau para sahabat berjumpa kaum muslimin lainnya? Bersalaman atau bagaimana? Ini pernah tidak sebelumnya. Ya, seorang sahabat namanya Anas bin Malik itu ditanya, "Hai Anas, apakah para sahabat itu bersalaman?" Kata Anas bin Malik, "Iya." "Kapan?" Kata Anas bin Malik, "Nahnu natasawfa mata natalaki." Kami bersalaman kapan kami ini berjumpa. Kalau begitu berjumpa salaman. Terus kapan dia berpelukan? Kata Anas bin Malik, kami berpelukan itu kalau kembali dari perjalanan yang jauh. Enggak tiap hari juga cipika-cipiki, peluk-pelukan. Pulang dari Medan, safir jauh, baru berpelukan. Terus kalau jumpa, salaman. Yang mungkin jadi masalah adalah bagaimana salaman ini setelah sembahyang. Nah, ini mungkin masalahnya ini. Kalau jumpanya sebelum sembahyang, pas wudu, jumpa, salaman tempat wudu. Namun tadi nggak sempat salaman, sembahyang jamaah. Setelah jamaah, ya silakan. Namun jangan dianggap bahwa bersalaman setelah sembahyang itu wajib. Dan jangan lagi ini, sahabatnya lagi berdoa, it's okay, salam dulu, mengganggu yang lainnya. Kalau begitu sunnahnya ini, kapan kita salaman? Ketika berjumpa. Kapan kita ini berpelukan? Itu kalau kembali dari perjalanan yang jauh. Terus, cara bersalaman yang bagaimana? Apa habis pejabat tangan, dipegang ke dada? Oh ya, ini habis salaman. Mungkin dimaksud bahwa ketika orang salaman berpegangan dan ke dada ini menghormati atau menghargai mungkin orang yang disalam tadi. Namun Nabi mencontohkan, Nabi ketika bersalaman, Nabi nggak melepaskan tangan orang itu sampai orang itu melepaskan tangannya. Yang kedua, Nabi salam dengan para sahabat, Nabi menengok wajah para sahabatnya. Salaman, tangannya mau salaman, karena marahan mungkin hatinya mau buang-buang muka. Nah, Nabi contohkan tadi bahwa salaman tadi Nabi nggak melepaskan tangan beliau sampai sahabat itu melepaskan tangannya. Yang kedua, Nabi menengok, melihat wajah orang
yang memberi salam. Namun ini jangan marah. Bagaimana kalau kita salaman dengan perempuan cakep lagi? Kan masalah kita hari ini. Hadis itu menjelaskan ayyut anaro surajulin bimikhayatin min hadid. Kepala seseorang itu lebih baik ditusuk pakai paku dari besi, bukan paku dari kertas, dari besi. Itu khairun, lebih baik ketimbang dia itu ayyamussa imra'atan ajnabiyah min ghairi mahramin. Ketimbang orang itu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, apalagi ada unsur syahwatnya. Ini hukum salaman lawan jenis yang bukan muhrim. Kalau yang tua bagaimana Ustadz? Nah, yang tua ini. Kalau yang tua, dua mazhab memakruhkan. Mazhab Hanafi, Maliki memakruhkan. Li'imra'atin ma la tustaha. Bagi perempuan yang tua yang enggak bersyahwat lagi, dimakruhkan. Namun dua mazhab Syafi'i dan Hambali tetap mengharamkan. Buktinya hari ini banyak juga emak-emak, nenek-nenek diperkosa hari ini. Kalau begitu ambillah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalaupun dia sudah tua, tetap kita ambil pendapat Syafi'i bahwa itu haram. Kalau sama mak sendiri dianjurkan. Dan bahkan ciumnya bukan pakai pipi, bukan pakai kening, pakai hidung. Banyak anak hari ini pas salaman orang tuanya ke pipinya, salaman ke keningnya. Anak ajarkan dia salaman sama kita yang tua-tua ini, sama orang tuanya itu mencium pakai hidungnya, bukan keningnya, bukan pipinya, petelinganya. Ini salaman. Iya, terima kasih. Yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana Ustadz katakan ibadah itu kalau tanpa ilmu tidak akan diterima. Nah, jikalau kita beribadah terus salah atau tanpa syariat dari Rasul, sedangkan yang mengajarkan ibadahnya adalah guru ngaji waktu kecil. Kita tahunya sekarang sudah dewasa. Bagaimana ibadah yang lalu itu Ustadz? Ya. Ini orang dulu diajarkan oleh guru waktu ngajinya itu misalnya doa iftitahnya ini wajahtu. Bukan ini wajahmu. Atau ini wajah kami, enggak. Ini wajahtu misalnya. Nah, orang ini sampai gedenya pakai dia ini wajahtu. Apakah Allah terima ibadahnya? Allah terima. Siapa yang salah? Gurunya. Maka hadis menjelaskan, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik, makna baiknya ilmu itu sesuai dengan yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan. Falahu ajrun. Bagi orang itu ada pahala dari orang-orang mengamalkannya. Seorang guru mengajarkan ilmu yang baik ke murid-muridnya, diamalkan oleh muridnya, maka muridnya ini dapat pahalanya mengalir ke gurunya min ayyang kusa minu syai'un, tanpa mengurangi pahala muridnya. Namun sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengajarkan keburukan, mengajarkan yang salah, falahu wizrun, bagi guru ini dosa ketika ilmu yang salah itu diamalkan oleh orang lain. Maka resiko kami ini yang menyampaikan ilmu berat. Kami ajarkan yang salah, jamaah mengamalkan yang salah, kami dapat dosanya. Maka sebelum
menyampaikan ini. Ini mohon maaf. Mungkin Bapak nengok hari ini nih, ngomong terus. Padahal dari kemarin ini, habis nih baca buku-bukunya ini. Buka lagi, buka lagi. Kalau ingin tahu, bagaimana cara saya menyampaikan ini? Saya gunakan rumus atau teori al-jam'u wa taufiq. Saya kumpulkan semua buku. Ini misal, bab Jumat. Saya bacalah kitab Fathul Mu'in. Saya baca I'anah. Saya baca Al-Bajuri. Saya baca Al-Mu'tamad. Saya baca kitab ini. Ini fikih 4 mazhab. Saya baca lagi buku ini Fiqh Sunnah punya Said Sabit. Saya kumpulkan semuanya. Nanti mana ada pendapat yang berbeda, saya ambil. Mana yang kuatnya. Supaya apa? Jangan sampai kita ajarkan ilmu yang salah. Ketika jamaah mengamalkan yang salah ini, dosanya ngalir ke orang yang mengajarkannya. Maka, namun tadi, kembali, maka konsepnya untuk mendapatkan at-taufiq, ilmu yang Allah ajarkan, sesuai dengan Rasulullah ajarkan, dan para sahabat ajarkan tadi, teruslah belajar, belajar, dan belajar. Oh, kami suka mampu Ustaz, baca buku bahasa Arab, dengarkan yang orang menjelaskan dalam bahasa Arab atau buku itu. Namun jangan pernah beranggapan bahwa ini muncul hari ini, karena dia nggak mampu, diharamkan. Contoh, ada orang penyakitnya darah tinggi, orang ini dilarang makan daging kambing. Karena nggak mampu dia makan daging kambing, dia katakan daging kambing itu haram, jangan makan. Iya, saya nggak makan. Emang dia nggak makan, nggak makan emang dia. Kan sakit. Terus jangan katakan karena nggak mampu dia menghafal Al-Quran, dia katakan imam itu nggak mesti hafal Quran. Karena nggak mampu dia bahasa Arab, dia katakan jangan pernah dengar orang-orang yang pengajiannya menggunakan kitab bahasa Arab. Kenapa Tengku? Dipelintir. Itu orang Arab beda sama kita. Jangan ikut Islam Arab. Namun kita mau jujur, baginda Rasulullah itu orang Arab. Allah pilih Muhammad dari orang Arab. Kalau orang nggak percaya Muhammad, nggak sah imannya. Bukan ibadahnya, imannya nggak sah. Karena kunci tadi ini, kita ini beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalau hari ini nggak betul Islam orang Arab, kami nggak mau Arab dan seterusnya. Karena awal berangkat tadi ini nggak bisa bahasa Arab, sampai orang Arab disalahkan, pakaian Arab disalahkan, Nabi pun orang Arab disalahkan. Maka ini yang sampai ini kelemahan kita katakan itu nggak boleh, itu kita haramkan. Ya. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, apakah bergerak ketika berkhutbah atau ketika khutbah Jumat dapat mengurangi pahala Jumat? Ya, kita nggak menemukan hadis yang mengatakan bahwa kalau khatib menyampaikan khutbah, jamaah nggak boleh gerak-gerak. Jamaah itu bukan robot dan juga bukan benda. Bahkan Nabi mengajarkan kalau khatib menyampaikan khutbah Jumat kita ngantuk, ini berpindahlah tempat. Ketika orang pindah tempat, pasti bergerak. Untuk apa pindah tempat? Untuk menghilangkan ngantuknya. Man na'isa yaumal jum'ah palihawil makana. Ini matan hadisnya. Jadi, kalau begitu, khatib menyampaikan khutbah, jamaah boleh bergerak. Namun jangan juga joget. Ini khatib lagi menyampaikan khutbah, dia joget-joget. Kan boleh bergerak Ustaz. Itu kelebihan gerak. Jangan dipahami bahwa
khutbah Jumat itu sembahyang zuhur 2 rakaat. Kalau muncul pendapat jamaah nggak boleh bergerak kata khatib menyampaikan khutbah karena anggapan khutbah Jumat itu sembahyang 2 rakaat. Dalam sembahyang nggak boleh gerak-gerak. Namun khutbah Jumat itu bukan sembahyang 2 rakaat. Khutbah Jumat itu syarat sah Jumat. Nggak sah sembahyang Jumatnya kalau tidak ada khutbah. Kenapa ini? Sembahyang Jumat pada zuhur hari Jumat itu Nabi menjelaskan. Perintah tadi pas'au ila zikrillah. Sahabat tanya, kapan ya Nabi kita sembahyang Jumatnya? Nabi menjawab, idza malati syams. Ketika matahari mulai agak bergeser atau waktunya di waktu zuhur. Kalau begitu, Jumat bukan mengganti zuhur. Namun tadi perintah sembahyang Jumat itu di waktu zuhur. Namun kalau berhalangan Jumat diganti dengan zuhur. Ya. Yang kedua, apakah boleh menggeser kotak amal ketika khutbah sudah dimulai? Yang dilarang adalah ketika orang meminta-minta pada hari Jumat dan khatib menyampaikan Jumatnya. Kayak pengemis dari masjid, Mas, sedekah Mas. Nah, Pak, sedekah Pak. Ini mengganggu. Itu gak boleh. Namun menggeser kotak amal boleh. Apalagi kotaknya ini gak bernajis. Kalau dia bernajis, takut membatalkan wudunya. Namun kotak amal steril nih. Dari najis boleh menggerakkan. Yang nggak boleh menggerakkan sambil bersuara. Hei isi, ya ini nggak boleh. Kata hei isi ya ini nggak boleh ini. Kenapa? Ungkapan diam saja li sahibika ansit yaumal jum'ah itu membatalkan Jumatnya. Diam. Nah, kayak pagi nih, hei isi. Kalau 5.000 cuma 10.000 lah, bagi 10.000-nya. Ini nggak boleh. Ini nggak bolehnya. Ya, terima kasih. Seterusnya, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Saya mau tanya ya silahkan. Jika kita datang ke masjid lebih awal sebelum azan Jumat, ibadah yang manakah yang lebih afdal kita menunggu azan Jumat? Ya bagus sekali pertanyaannya. Ketika datang lebih awal ke masjid pada hari Jumat, itu punya hadisnya, man igtasala yaumal jum'ah wa ata al-jum'ah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat terus berangkat ke masjid untuk Jumat. Nah, sambungan hadis, wa shalla ma qaddara minha. Masuk masjid awali dengan sembahyang tahiyat masjid 2 rakaat. Nah, setelah itu wa shalla ma qaddara minha, sembahyanglah semampunya. Ini bunyi hadisnya ini, sembahyanglah semampunya. Mampu 2 rakaat, 2 rakaat. Mampu 4, 4. Mampu 6, 6. Mampu 8, 8. Capek sembahyangnya, selingi berzikir. Selingi baca Quran. Habis zikir Quran, masih ada waktu, sholat lagi. Maka ini hadis menjelaskan sebelum Jumat itu tidak ada sunnah qobliyah. Lantas yang 2, 4, 6, 8 itu sembahyang apa? Itu namanya sunnah mutlak. Yang kita amalkan itu sembahyang semampunya, itu sunnah mutlak. Namun yang perlu diingat bahwa idza sa'idal khatibu fanqata'al kalamu wanqata'at tanaful. Kalau khatib sudah naik mimbar, enggak boleh lagi ngomong, enggak boleh lagi berzikir, enggak boleh lagi. Ini
baca Quran. Nggak boleh lagi sunnah mutlak. Kalau khatib udah naik mimbar, yang boleh adalah yang telat ini itu tahiyat masjid 2 rakaat. Kalau khatib sudah naik ke mimbar. Kalau begitu afdalnya Ustaz, ini amal afdalnya ini boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh sholat. Kalau dihitung-hitung lagi, antara kalau kita bandingkan sembahyang dengan berzikir, sembahyang dengan baca Quran, mana lebih afdal? Ketika orang sembahyang, dia sudah berzikir. Bacaan dalam sholat itu zikir. Bacaan dalam sholat itu doa. Kalau begitu, perbanyaklah sembahyangnya. Kau capek, selingi baca Quran, selingi berdoa, selingi berzikir. Ini amalan yang afdal sebelum Jumat. Iya, terima kasih. Ustadz, saya mau tanya tentang kelompok yang datang lebih awal pas sholat Jumat, antara kelompok 1, 2, dan seterusnya. Apa batasnya? Ya, itu bunyi hadisnya yang menjelaskan man raha fil ula, yang datang pertama. Ini kelompoknya enggak jelaskan berapa batasnya. Apakah 2 orang, 3 orang, atau 4 orang? Maka para fuqaha yang memahami datang pertama itu mengisi saf pertama. Kalau begitu, di saf yang pertama itulah para peraih hadiah 1 ekor unta. Di saf kedua lah para peraih ini hadiahnya 1 ekor lembu, dan seterusnya. Namun kelebihan di saf yang pertama itu, hadis juga menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala saffil muqaddam. Sungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang ada di saf pertama. Ini fadilahnya. Kalau begitu, siapa yang tahu persis ini berapa orang di kelompok yang pertama, yang kedua, ini Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Namun kita diperintahkan untuk datang segera. Masalah ini pahala-pahala itu hak prerogatif Allah. Enggak ada satu orang pun yang mampu mengukur. Contoh, yang ikut sembahyang jenazah itu Allah berikan 1 qirat, pahalanya 1 qirat. Berapa sekirat itu? Seukuran gunung Uhud. Berapa gunung Uhud itu? Kelilingnya dia 20 km. Itu pahala orang memandikan jenazah, terus menyolatkan jenazah. Yang sampai di kuburan jenazah menguburkan, dia 2 qirat. Namun lagi-lagi tadi bahwa yang berhak memberikan, menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selanjutnya ini berjabat tangan sudah. Kena habis ini. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada tempat tertentu, pas khatib duduk mau khutbah. Kedua, banyak yang ambil wudhu. Mungkin wudhunya batal. Sedangkan mepet waktu untuk masuk rukun khutbah. Apa saat? Kapan? Apabila wudhu batal, mau ambil wudhu ulang. Ya. Pertanyaannya ini, kapan waktu yang idealnya? Yang pasnya ketika orang batal wudhunya, mengambil dia wudhu selanjutnya atau mengganti wudhunya. Ya, ibadah sembahyang dan khutbah Jumat itu enggak sah kalau dia enggak suci. Waktu yang idealnya, yang tepatnya kapan orang ini mengambil wudhu? Kalau batal wudhunya, begitu batal wudhunya langsung ambil wudhu. Itu waktu yang lebih
tepat. Terus pertanyaannya, ketika orang menunggu khatib berdiri khutbah yang kedua, mungkin batal wudunya, mungkin ngantuk, supaya nggak ngantuk lagi, mungkin mungkinnya, mungkin juga mau refresh sebentar, dan seterusnya. Yang tepat, kapan ambil wudunya? Begitu batal wudunya, langsung berdiri dan perbaharui wudunya. Itu waktu yang lebih tepat. Ya, kaum muslimin, semasa tutup ini, ke depan apa kita kaji? Masalah makanan, atau jenazah, atau zakat? Apa kira-kira? Yang lebih makanan ya? Ya, kalau begitu insya Allah ke depan kita mengkaji ini masalah makanan dan minuman. Mana yang haram, mana yang halal, dengan harapan bahwa kita mencari yang halal, menghindari yang haram. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang singkat ini dapat kita amalkan. Subhanakallah wa bihamdik. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.